Halo semua, kembali lagi dengan saya Dr. Yulianti Cahyadi. Selama ini masyarakat hanya mengenal vitamin A sebagai vitamin untuk kesehatan mata. Akan tetapi, sebenarnya banyak sekali manfaat lain dari vitamin A selain untuk kesehatan mata. Yuk kita kupas lebih lanjut. Vitamin A adalah vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin ini terdiri dari dua jenis, yaitu retinoid yang berasal dari produk hewani, yang kedua beta-karoten yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Beragam manfaat vitamin A antara lain, yang pertama, membantu mata menyesuaikan diri terhadap perubahan cahaya dari terang ke gelap atau dari gelap ke terang. Yang kedua, mencegah terjadinya kerusakan mata yang lebih lanjut, seperti menjadi bercak atau sampai kebutaan. Yang ketiga, mencegah kekeringan pada selaput lendir mata. Yang keempat, menjaga kesehatan kulit. Yang kelima, menjaga kesehatan selaput lendir di saluran pernafasan, pencernaan, dan saluran kemih terhadap masuknya bakteri atau infeksi virus. Yang keenam, membantu pertumbuhan tulang. Yang ketujuh, menjaga kesehatan sistem reproduksi. Yang kedelapan, membantu pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang kesembilan, meningkatkan kekebalan tubuh. Yang kesepuluh, vitamin A juga bersifat antioksidan, yaitu menetralisir radikal bebas, penyebab kerusakan sel dan jaringan. Hasil penelitian di berbagai negara menunjukkan pemberian suplemen vitamin A 2 kali dalam setahun untuk usia 6 bulan hingga 5 tahun dapat berfungsi sebagai meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah kekurangan vitamin A, mencegah buta senja, dan mencegah terjadinya komplikasi dari penyakit yang sering diderita pada balita, yaitu campak dan diare. Bagi ibu menyusui juga penting, selain menjaga kesehatan mata, juga untuk pembentukan ASI yang berkualitas tinggi untuk bayi-bayi pada bulan pertama. Sumber vitamin A. Sebagian besar kebutuhan vitamin A dapat diperoleh dari asupan makanan sehari-hari. Kandungan vitamin A dapat diperoleh dari hati sapi, ikan, yogurt, susu, keju, telur, dan sereal yang terfortifikasi atau diberi tambahan vitamin A. Selain itu, wortel, pasti kalian tahu, wortel itu paling populer untuk sumber vitamin A. Akan tetapi, banyak juga sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandung vitamin A, seperti bayam, paprika merah, kemudian ubi, dan labu. Selain itu, buah-buahan yang mengandung vitamin A cenderung berwarna kuning, seperti mangga dan pepaya. Kecukupan asupan vitamin A dapat diperoleh dari asupan makanan sehari-hari. Untuk orang dewasa, untuk makanan dengan porsi 5 kali buah dan sayur-sayuran dalam seharinya dapat memenuhi 65% dari total kebutuhan vitamin A. Berikut ini ada tabel yang menunjukkan sumber vitamin A dan berapa mikrogram vitamin A yang terkandung di dalamnya. Kebutuhan vitamin A untuk laki-laki dewasa sekitar 900 mikrogram per hari, yaitu setara dengan 3/4 kentang kukus, atau 1 gelas potongan wortel, atau bisa juga 40 gram hati sapi. Sedangkan untuk wanita dewasa, kebutuhan vitamin A-nya sekitar 700 mikrogram per harinya, yaitu setara dengan 3 gelas es krim, atau 1/3 cup bayam. Kebutuhan vitamin A akan meningkat ketika wanita itu hamil atau menyusui. Saat wanita hamil, kebutuhannya sekitar 770 mikrogram per harinya. Sedangkan untuk ibu menyusui, sekitar 1.300 mikrogram per harinya. Untuk
Untuk anak-anak, direkomendasikan kebutuhan vitamin A-nya tergantung usia. Untuk usia 1-3 tahun, kebutuhannya 300 mikrogram per hari. Sedangkan untuk usia 4-8 tahun, kebutuhannya sekitar 400 mikrogram per harinya. Sedangkan untuk usia 9-13 tahun, kebutuhannya 600 mikrogram per hari. Pemerintah Indonesia mempunyai program pemberian vitamin A berupa kapsul. Ini diberikan di puskesmas dan posyandu. Diberikan setiap 2 kali per tahunnya, pada bulan Februari dan pada bulan Agustus. Vitamin A dosis tinggi ini terdiri dari 2 kapsul. Yang pertama, kapsul warna biru yang berisi 100.000 SI, sedangkan kapsul yang merah 200.000 SI. Vitamin A dosis tinggi ini diberikan pada bayi 6 bulan sampai balita 5 tahun dan ibu menyusui. Untuk bayi 6 bulan sampai 11 bulan itu diberikan 100.000 SI yaitu kapsul warna biru sebanyak 1 kali per tahun. Sedangkan untuk bayi yang berusia 12 bulan hingga balita yang berusia 5 tahun diberikan dosis 200.000 SI 2 kali dalam 1 tahun. Sedangkan untuk ibu menyusui usia 0-42 minggu diberikan dosis 200.000 SI. Vitamin A relatif aman jika konsumsinya sesuai dengan kebutuhan. Dosis asupan vitamin A yang lebih tinggi dapat diberikan pada pasien atau orang yang kekurangan vitamin A atau defisiensi vitamin A. Namun, harus sesuai dengan rekomendasi dokter. Apabila vitamin A yang kita konsumsi terlalu berlebihan akan menimbulkan efek samping, yaitu yang pertama menyebabkan keracunan, bisa timbul pusing, mual, muntah, dan kemudian mempengaruhi kinerja obat yang lainnya seperti obat pengencer darah, pil KB, obat jerawat, serta konsumsi vitamin A yang terlalu berlebih dapat dikaitkan dengan gangguan hati, menurunnya kepadatan tulang, serta kelainan pada bayi. Jangan sembarangan untuk mengonsumsi suplemen tambahan termasuk vitamin A. Kebutuhan akan vitamin A sudah bisa tercukupi dengan pola makan yang seimbang. Selalu konsultasikan kepada dokter terlebih dahulu apabila Anda perlu atau tidak untuk mengonsumsi suplemen vitamin tambahan. Sekian video saya hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Bye!